dan bunyi. Kenapa harus sampai ke level musik? Katanya Hazrat Inayat Khan, apa yang tidak bisa disampaikan oleh ilmu pengetahuan, seni dapat mencoba menjelaskan. Apa yang tidak tersampaikan oleh seni, keras disuarakan oleh puisi. Namun saat puisi tak mampu menjelaskan kata, musik mampu mengekspresikan makna. Siapapun yang memahami misteri getaran, ia tahu segala hal. Nah, ini pintu gerbangnya nanti di sini. Ilmu kita sebagian besar itu ilmu buku, ilmu pengetahuan. Keterbatasannya ilmu pengetahuan, kalau pakai istilahnya orang barat, itu positivistik. Dia hanya bisa menjelaskan yang bisa dijangkau oleh akal, yang bisa diserap oleh panca indera. Di luar itu tidak bisa. Maka banyak hal tidak bisa dijangkau oleh ilmu. Jalannya pakai apa? Seni. Kalian misalnya apa? Kalau dimensi rasa misalnya, ilmu itu kan susah menjelaskan rasa. Benciku padamu, sayangku padamu, rasa, ini kan rasa, itu kan susah dijelaskan dengan sains. Cintamu sedalam apa sih? Itu kan kamu menjelaskannya ya, cintaku seperti samudra, yang kan itu kan susah ya menjelaskannya. Tapi pakai bahasa seni bisa dilukiskan, bisa digambarkan, diilustrasikan. Kalau seni tidak bisa, puisi biasanya. Puisi itu kan pakai bahasa simbolik. Kalau puisi juga tidak bisa, ada musik. Musik itu bisa langsung menyentuh jiwamu, menanamkan makna. Katanya Hazrat Inayat Khan, musik bisa mengekspresikan makna, bisa menyentuh jiwamu. Jadi kalau kamu menjelaskan susah, cari nada, cari irama yang cocok untuk menyampaikan. Musik itu kan kalau musiknya ceria kamu bisa ikut seneng, kalau musiknya syahdu mendayu-dayu kamu bisa ikut baper, kalau musiknya sedih kamu bisa ikut nangis. Itu kelebihannya musik. Kadang musik itu syairnya bunyinya apa peduli amat, tapi musik ini ada nuansa rasanya, mungkin dari pengalamanmu, dari kesanmu, dari macam-macam. Jadi lapisan paling luar mungkin ilmu bisa menjelaskan, agak ke dalam sedikit ilmu susah, karena seni butuh membantu. Kadang-kadang seni mungkin maksudnya seni lukis, seni pertunjukan, susah juga menjelaskan, terus pakai puisi. Puisi juga mungkin ada keterbatasan karena dia masih butuh kungkungan kata-kata, maka yang paling tinggi adalah musik. Jadi musik bisa mengekspresikan makna. Ada lagi rahasianya lebih dalam dari musik, apa? Getaran, vibrasi. Barang siapa menguasai ilmu tentang getaran, ilmu tentang vibrasi, dia tahu segala hal. Nanti dijelaskan di belakang apa yang dimaksud vibrasi atau getaran. Makanya judulnya Dimensi Mistik, Musik dan Bunyi. Oke, ini malam ini temanya agak dalam. Ya, latihan tidak apa-apa ya, berpikir wilayah-wilayah yang selama ini mungkin tidak terlalu serius kita jangkau. Ngertinya kalau agama ya urusannya dalil sama ceramah, tapi sekarang ada musik, itu kan tidak nyampe di kita. Tapi ternyata bisa, ternyata dakwah itu lewat jalur musik, penyucian diri lewat jalur musik. Oke, ini asumsi besar pertama, kenapa harus musik. Jadi musik adalah miniatur keseluruhan keharmonisan alam semesta. Karena keharmonisan alam semesta adalah musik itu sendiri. Alam ini ada iramanya, ada ritmenya. Ritme itu kan bahan dasar dari
musik. Makanya ketika ritmenya bagus, terjaga, harmonis, ya dia harmonis, bagus. Tapi begitu ritmenya kacau, mungkin kita manusia yang mengacaukan, ya dia jadi kacau. Jadi pahamilah alam semesta ini seperti 2 minggu yang lalu di Zaid Hussein Nasr, seperti konser musik besar yang manusia ada di dalamnya. Jadi kalau konser musik itu kan kita bareng-bareng ini seperti simfoni besar. Kalau ada salah satu saja dari komponen simfoni ini rusak ritmenya, yang lain akan terpengaruh. Kok manusianya rusak, tawuran terus, panas-panasan, gegeran terus, ya nanti ritme alam juga akan terpengaruh. Kenapa? Kita ini simfoni besar, kita kerja bareng-bareng. Jadi alam dan harmoninya itu sebenarnya kayak ritme-ritme musik. Kalau dia harmoni, nanti dia enak, semuanya juga jadi enak. Tapi begitu ada salah satu komponen yang rusak, ya nanti kita juga ikut rusak. Makanya kadang-kadang kan ada, kalau di cerita-cerita itu, ketika bulan purnama sedang puncak-puncaknya, nanti emosinya manusia juga ikut terpengaruh. Kemudian kalau manusianya angkara murka, alam juga ikut terpengaruh dan seterusnya. Kenapa? Karena harmoni satu komponen akan mempengaruhi banyak komponen yang lain. Jangan dikira salahmu yang kecil itu, alah Pak, saya ini kan apa sih Pak? Enggak, kamu juga bagian dari alam semesta. Kita ini mikrokosmos di tengah harmoni alam semesta. Di kalimat selanjutnya disebut, dan manusia adalah miniatur alam semesta. Dia harus menunjukkan keharmonisan yang sama. Musikmu juga harus selaras dengan musiknya alam. Bahkan dalam dirimu sampai detail paling kecil, itu kan ritme musik. Detak jantungmu, denyut nadimu, ya kan? Irama hatimu, di dalamnya ada vibrasi, ada ritme, ada nada. Kadang-kadang kamu tahu dirimu sakit apa enggak kan dicek nadimu, dicek detak jantungmu, harmonis apa enggak. Jadi musik dan harmoni itu jadi penciri alam semesta termasuk manusia. Kalau dia harmonis, selaras, yang lain juga akan terpengaruh harmonis dan selaras. Jadi jangan dikira kalau kamu sedang melakukan kesalahan-kesalahan kecil itu berhenti di kamu. Ada efeknya. Makanya Al-Quran itu kan bilang فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kejelekan sekecil apapun akan engkau lihat efeknya, dan kebaikan sekecil apapun juga akan engkau lihat juga efeknya. Jadi hati-hati dengan pengacauan harmoni. Kok hidup ini rasanya sekarang berat, rasanya sekarang kacau, rasanya sekarang kapan ya tentram, kapan damainya? Oh, itu harus bareng-bareng. Kalau masih ada komponen-komponen yang tidak harmonis, pasti akan berpengaruh ke kita. Jadi tidak boleh cuek, katanya Krishna tadi di depan, jangan diam. Kalau kekacauan itu kamu diamkan, akan kacau semuanya. Karena harmoni jadi prasyarat dasar dari kehidupan alam semesta. Jadi ketika dulu Nabi Adam oleh Allah dijadikan khalifah di bumi, itu kan kayak khalifah itu kan dia sudah punya kekuasaan. Di alam semesta sudah diatur, sudah ditata oleh Allah sedemikian rupa. Adam tinggal menjaga dan melestarikan saja. Nah, tinggal menjaga harmoninya, jangan sampai kacau. Sebenarnya tinggal itu. Makanya Adam sudah dibekali oleh Allah dengan nama-namanya, dengan ilmu-ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Untuk bisa apa? Menjaga harmoni sebenarnya.
Oke, kehadiran manusia dengan akal budi kreativitasnya untuk ini menjaga harmoni alam. Kalau istilahnya orang Jawa, memayu hayuning bawono. Oke, jadi dasarnya hidup berarti kalau di filsafatnya Hazrat Inayat Khan adalah harmoni. Dan harmoni itu persis kayak musik. Musik itu kalau paduan suara, semuanya suaranya bagus, ada satu saja yang fales, itu rasanya kesimpulannya paduan suara itu fales kan. Tidak dipilih-pilih terus, oh enggak, yang fales yang itu, yang ini kan enggak. Paduan suara itu kan dinilai semuanya, bukan cuma satu orang. Nah hidup kita juga begitu, kalau satu orang fales, sebenarnya yang rusak semuanya, enggak cuma satu. Nah itulah musik dan harmoni. Terus itu kutipan dari bukunya. Adakah penjelasan mengapa manusia bersuka cita, mengapa orang terkesan dengan musik yang dimainkan untuknya? Kenapa sih kok kita ini cinta musik? Apakah hanya kesenangan ataukah kenangan? Kesenangan itu maksudnya kita suka musik ini hanya sekedar bahwa manusia itu memang suka yang begitu-begitu, yang indah-indah, ataukah kenangan? Kita suka musik itu karena ada kenangannya. Kenapa kok saya suka lagu Campursari? Itu ada kenangannya. Dulu waktu di kampung misalnya, tiap kali ada hajatan yang diputer lagu-lagu itu. Jadi sekarang tiap denger itu bukan apa-apanya, cuma kenangannya yang hidup. Apa hanya itu? Nah, katanya Inayat Khan, alasan pokoknya sebenarnya memang secara eksistensial dalam diri kita ada irama abadi. Jadi hidup kita ini sebenarnya ritmis, irama. Makanya kalau ada orang, saya tidak suka sama sekali musik Pak, tidak bisa. Kenapa? Detak jantungmu itu berirama, detak nadimu itu berirama. Jangankan itu, langkah kakimu itu juga berirama. Kalau nggak percaya coba berdiri jalan, kan ritmis, kanan kiri. Kalau nggak percaya, saya bisa kok Pak kanan jalan wae. Nanti lah mesti kacau diri. Kanan lagi aja Pak, nggak kiri, sak karepmu. Ketika ritmenya kacau kacau dewe kamu. Ada iramanya, ada ritmenya. Mengunyah makanan itu kan ada ritmenya. Kamu kan tidak bisa, saya ngawur Pak, nadanya cepat atau pelan, nggak bisa. Ada ritmenya, dikunyah. Hidupmu itu hakikatnya musik. Semua aktivitasmu ada ritmenya. Kalau nggak percaya kamu perhatikan. Kamu melakukan apa sekarang? Nulis itu ada ritmenya, ada iramanya, ada detak-detaknya. Jadi kenapa manusia suka musik? Loh, memang hidup kita itu kalau dicermati isinya ritmik semua, ada iramanya. Kalau iramanya kita ingkari, hidup kita bisa kacau. Nafas misalnya, nafasmu itu kan ada iramanya. Kalau ini kok tiba-tiba jadi cepat, kamu kan wah ini mesti ada yang gawat ya. Mungkin kamu sedang deg-degan, sedang takut, sedang ini ada ritmenya kacau. Atau tiba-tiba melambat, wah ini lebih gawat lagi. Jangan-jangan sebentar lagi hilang nafasnya. Jadi belum detak jantung, belum aliran darah. Dokter yang pakai stetoskop itu kan mendengarkan ritmenya. Normal enggak? Ada suara-suara aneh yang enggak seharusnya enggak? Iramanya stabil enggak? Orang yang punya sakit jantung kan rekam jantung itu kan melihat ritme stabil apa enggak, apa masih ada lonjakan-lonjakannya stabil atau enggak stabil, atau lonjakannya hilang dengan garis flat itu wassalam berarti. Jadi kenapa kita punya kecenderungan pada musik yang kemarin kita sebut fitro? Lo memang hidup kita dasarnya itu ritme, irama. Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua, katanya Hazrat Inayat Khan,
hidup kita yang penuh irama ini juga dipengaruhi oleh irama. Jadi yang mempengaruhi kita dari luar itu juga sifatnya musikal. Suara-suara kemarahan akan mengubah batin kita. Suara-suara kebencian mengubah diri kita. Suara-suara kasih sayang mengubah diri kita. Mungkin sekali-sekali kalau ada yang mau penelitian psikologi penggemar musik dangdut dibandingkan psikologi penggemar musik metal apa jajal, coba dicek. Orang yang hidupnya selalu mendengarkan suara-suara tegas penuh kemarahan kayak di militer, atau dengan orang yang mendengarkan suara-suara penuh kelembutan, penuh bisikan, itu mungkin psikologinya beda. Makanya ibu hamil itu kan disuruh memperdengarkan suara-suara lembut pada bayi yang dikandungnya. Kenapa? Pembentukan. Kalian juga begitu. Yang masuk di kepalamu itu kan versi suara-suara kan. Diberitahu, dikasih tahu, itu menentukan. Kalau isinya abu-abu semua, ya nanti hidupmu warnanya jadi abu-abu. Kalau isinya hitam, warnanya jadi hitam. Kalau putih, warnanya jadi putih. Jadi itu dirimu itu musik, dan dimasuki, dipengaruhi oleh musik, dipengaruhi oleh ritme dari luar dirimu. Mungkin ritme hidupmu itu santai, slow, tapi begitu kamu dapat teman satu kos-kosan yang selalu terburu-buru, selalu kemerungsung, kamu juga terpengaruh. Mau santai itu kamu sumpek sendiri, dia sudah waktunya masuk, sudah mau jam 7 sudah. Kamu kemerungsung sendiri. Kenapa? Iramamu dipengaruhi oleh irama sekelilingmu. Jadi kita ini tidak sekedar ritme hidup kita terpola, tapi juga dipengaruhi dan mempengaruhi. Makanya sering orang pesen hati-hati nyari teman. Ini kenapa bisa membantu ritmemu semakin bagus, tapi juga bisa mengacaukan ritme hidupmu. Jadi irama kehidupan kita bisa kacau, dipengaruhi oleh irama kehidupannya teman. Nah, di paragraf ketiga itu, bahkan para sufi dulu, sufi tertentu yang gimana caranya melakukan suluk lebih cepat, terus diinisiasilah sebuah model amalan sufi namanya sama. Jadi sama itu mendengarkan musik-musik ilahiyah, mungkin lagu-lagu irama-irama yang bisa membangkitkan spiritualitas. Dari situ terus orang cepat tersambungnya sama Allah. Yang kita kenal misalnya yang Whirling Dervish-nya Jalaluddin Rumi, itu kan diawali dari sama. Jadi musik yang bisa membangkitkan spiritualitas membuat kita cepat sekali jiwa kita tersambung dengan dimensi ilahiyah ketuhanan. Mungkin bacaan-bacaan sholawat, mungkin zikir-zikir tertentu yang pakai sama itu kan, yang orang bisa asik sampai ekstase, sampai merasa sangat dekat dengan Tuhan. Makanya kadang-kadang orang baca wirid itu ada yang geleng-geleng, ada yang mengangguk-angguk, itu jangan dimarahi. Mereka sedang menikmati irama kedekatannya dengan Tuhan. Jadi mereka justru menghayati, justru asyik dia lewat jalur ritme, lewat jalur musik dengan kedekatannya dengan Tuhan. Itu kalau dalam sufi namanya sama. Boleh dicoba, kalian coba nama-nama Allah itu kamu dengungkan dalam dirimu, dalam hidupmu, kamu nikmati ya. Mestinya kamu akan mengangguk-angguk atau geleng-geleng atau bergoyang-goyang. Dan itu normal, karena memang sifatnya apa? Ritmis, ada iramanya. Manusia itu kalau ada iramanya kan terdorong untuk bergoyang, merayakan kedekatannya, merayakan perjalanannya menuju Allah.